Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmatul Ilmah, NIM 1122040, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1B. Kali ini saya akan menjelaskan manfaat dan dampak negatif dari jaringan komputer. Manfaat dari jaringan komputer. 1. Dapat melakukan pertukaran data dengan mudah. Dengan adanya jaringan komputer seperti internet dan lain-lain, dapat memudahkan Anda untuk melakukan pertukaran data atau dokumen dengan mudah. Yang kedua, untuk menjaga keamanan data. Jaringan komputer juga mempunyai perlindungan atau proteksi data, sehingga data atau dokumen-dokumen penting milik Anda atau milik perusahaan yang tersimpan di komputer akan terjamin keamanannya. Yang ketiga, dapat memudahkan komunikasi. Dengan adanya jaringan komputer juga dapat memudahkan dalam melakukan komunikasi jarak jauh secara optimal. Yang keempat, dapat menyampaikan informasi secara cepat. Informasi yang ada saat ini dapat dengan mudah diakses dengan adanya jaringan komputer. Anda juga dapat mengakses informasi tersebut kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi jarak dan waktu. Yang kelima, dapat menghemat biaya. Dengan jaringan komputer, pengguna tidak perlu repot-repot untuk mencetak beberapa dokumen atau file penting. Pengguna hanya perlu menyimpannya ke dalam komputer. 6. Dapat membantu mempertahankan informasi agar tetap up-to-date. Adanya jaringan komputer juga dapat membuat informasi yang diterima setiap harinya dapat berjalan secara up-to-date, karena dapat diakses kapan saja dan proses pengiriman informasi juga sangat mudah dan cepat sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Dampak negatif dari jaringan komputer. Yang kesatu yaitu membuat pengguna terisolasi dari interaksi sosial secara langsung. Yang kedua, meningkatkan penyebaran virus komputer. Yang ketiga, tidak ada yang menjamin keabsahan atau kebenaran informasi. Yang keempat, memudahkan seseorang untuk menyalin hasil karya orang lain atau copy-paste. Yang kelima, memberikan kesempatan yang luas kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan. Yang keenam, membahayakan keamanan informasi yang dimiliki oleh setiap orang, misalnya pelaku bisnis dan pemerintah. Berikut ini adalah salah satu contoh dampak negatif. Berikut informasi mengenai malware yang tim ulasan ID himpun dari berbagai sumber terkemuka. Malware atau singkatannya adalah malicious software atau kalau di Indonesia kan perangkat lunak jahat, merupakan software yang didesain secara khusus untuk mendapatkan akses atau merusak komputer dengan atau tanpa sepengetahuan penggunanya. Beberapa malware yang paling sering dengar adalah virus, worm, trojan, ransomware, adware, maupun spyware. Virus komputer disebut sebagai virus karena proses infeksinya yang mirip dengan virus sesungguhnya, yaitu dengan cara menginjeksikan kode kepada file lainnya. Virus tidak bisa hidup sendiri karena membutuhkan software lainnya sebagai media infeksi dan penyebarannya. Menurut Symantec, ada dua kriteria yang menjadikan virus adalah virus. Pertama, malware tersebut mampu menjalankan programnya sendiri. Dan kedua, malware tersebut mampu menggandakan dirinya sendiri. Worm adalah program malware mandiri yang menggandakan dirinya sendiri dari sistem ke sistem lainnya tanpa menggunakan file perantara. Perbedaan inilah yang menjadikan worm berbeda dengan virus. Penyebaran worm memerlukan adanya perpindahan file atau informasi secara langsung oleh pengguna untuk memanfaatkan kelemahan pada sistem korban. Perbedaan mendasar virus dan worm adalah bagaimana cara kerja program itu sendiri. Virus menggandakan dirinya sendiri dengan cara menjadi satu dengan file yang diinfeksi, sedangkan worm merupakan program yang berdiri sendiri yang memanfaatkan file lain sebagai media transportasinya. Trojan yang diambil dari nama kata kuda Trojan pada cerita Yunani kuno merupakan malware yang bertujuan menyisipkan program jahat dengan cara menumpang software yang terlihat aman untuk digunakan. Pembuat Trojan bisa saja menyisipkan software jahat di balik program yang dipasang pemiliknya. Program jahat tersebut bisa bertujuan untuk memberikan akses tambahan sehingga malware lainnya bisa masuk dengan mudah serta memungkinkan untuk mengendalikan sistem korbannya, sehingga Trojan menjadi pintu masuk yang sangat efektif bagi malware lainnya. Beberapa kejutan tersebut seperti backdoor yang bisa mengendalikan semua aktivitas komputer, adware untuk iklan, DDoS untuk menyerang jaringan sistem, ransomware untuk meminta tebusan, serta spyware untuk memata-matai semua aktivitas korbannya. Seperti cerita Yunani kuno, setelah Trojan berhasil masuk ke dalam sistem, bersiaplah untuk kejutan selanjutnya yang dipersiapkan malware ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.